Bagi kita yang dulu sering nonton kartun Minggu Pagi, pasti familiar dengan franchise Pokemon atau Digimon. Dan salah satu hal yang menarik dari Pokemon atau Digimon adalah kemampuannya untuk berubah bentuk, atau yang seringkali disebut sebagai, dalam tanda kutip, evolusi. Charmander misalnya, bisa jadi Charmeleon, lalu Charizard. Atau evolusi Digimon yang rada lebih rumit karena kadang ada percabangannya. Tapi, kalau kita pakai sudut pandang biologi, kira-kira mana evolusi yang lebih akurat? Evolusi Digimon atau malah Pokemon? Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu evolusi. Pada dasarnya, evolusi adalah descent with modification, atau perubahan gradual yang terjadi pada populasi di tiap generasi. Dan kalau kita mau sederhanain banget, evolusi sebenarnya cuma terdiri dari 3 proses utama. Pertama, ada variasi atau keragaman karakter pada suatu spesies atau populasi tertentu akibat adanya mutasi genetik. Lalu kedua, ada seleksi yang memilah dan menyortir variasi tadi. Ada yang lolos seleksi, tapi ada juga yang malah tereliminasi. Dan terakhir, ada hereditas atau pewarisan sifat, di mana hasil seleksi saat ini bakal menentukan variasi apa yang akan bertahan di generasi mendatang. Dan gabungan dari ketiga proses tersebut akan menghasilkan suatu spesies baru yang terpisah dari spesies yang udah ada sebelumnya. Kita bisa ambil contoh dari kasus beruang kutub dan beruang coklat. Awalnya, di kawasan Asia Tengah ada populasi beruang coklat yang punya keragaman genetik tinggi. Karena populasinya meningkat, maka area jelajah beruang ini semakin luas. Beberapa populasi kecil migrasi ke utara, barat, dan timur, bahkan sampai ke Amerika Utara dan Greenland. Nah, karena ada perbedaan kondisi habitat dan iklim di tempat baru ini dengan habitat asalnya, maka variasi yang sukses di tiap tempat juga jadinya beda-beda. Beruang yang lebih besar dan berbulu terang akan tinggal di kawasan kutub, sedangkan beruang yang relatif kecil dan berbulu gelap menetap di kawasan subtropis. Karena adanya pemisah geografis tersebut, maka populasi beruang yang terpencar ini akan kawin dengan sesama beruang yang tinggal di habitat yang sama, hingga menghasilkan keturunan yang mewariskan karakter berbeda dari nenek moyangnya dulu akibat adanya adaptasi tadi. Pada ujungnya, kondisi ini melahirkan adanya spesies baru, yaitu beruang kutub yang tersebar di kawasan kutub utara, serta memecah beruang coklat ke dalam banyak subspesies yang terlokalisasi di berbagai kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi, evolusi Pokemon atau Digimon nggak bisa dibilang akurat karena nggak sama dengan yang di biologi. Tapi bentar, sebenarnya ada konsep di biologi yang kurang lebih mirip dengan perubahan bentuk di Digimon atau Pokemon. Konsep ini disebut ontogeny, yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan bentuk tubuh suatu organisme di tiap tahap kehidupannya, mulai dari embrio hingga dewasa. Dan terkadang, bentuk tubuh suatu organisme bisa beda secara dramatis antara yang dewasa, remaja, dengan yang masih muda. Contohnya, di sini kita punya 3 fosil tengkorak dinosaurus. Dilihat sekilas, kita bakal berasumsi bahwa ketiganya berasal dari spesies yang beda. Begitu pula anggapan para paleontolog yang menemukan ketiga fosil tersebut, sehingga masing-masing punya nama spesiesnya sendiri. Nah, tapi ternyata setelah riset lebih lanjut, ketiganya dinyatakan berasal dari spesies yang sama, yaitu Pachycephalosaurus wyominghensis. Tengkorak pertama yang datar tapi bergerigi berasal dari individu muda. Sedangkan tengkorak kedua yang punya banyak duri tajam menonjol di sekitar leher adalah milik individu remaja. Dan terakhir, tengkorak dengan kubah tebal di bagian ubun-ubun menunjukkan individu yang udah dewasa. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa antara yang muda, remaja, dan dewasa perlu bentuk yang beda? Diduga individu muda yang berukuran kecil punya banyak duri tajam untuk melindungi diri dari predator. Misalnya Tyrannosaurus Rex yang juga eksis di waktu dan tempat yang sama, di Amerika Utara pada periode Cretaceous. Namun, setelah dewasa, duri-duri tadi bakal menyusut dan digantikan oleh kubah tebal untuk melawan pesaingnya, terutama dalam kompetisi merebutkan teritori atau pasangan. Dan perubahan bentuk ini bukan hal yang asing sebenarnya. Kita dapat mengamati langsung pada hewan yang saat ini masih eksis, misalnya katak dan salamander. Keduanya mengalami metamorfosis, bahkan individu muda dan dewasanya menempati habitat yang beda. Mudanya akuatik, sedangkan dewasanya terestrial. Pada kedua amfibi ini, beda bentuk dan habitat antara generasi muda dan dewasa mengurangi kompetisi dalam satu spesies, sehingga populasi bisa tumbuh dengan cukup stabil meski dengan kondisi resource yang terbatas.
Oke, jadi evolusi adalah seleksi terhadap variasi yang ada di suatu populasi pada tiap generasi hingga akhirnya menghasilkan spesies baru. Nah, berarti pakai definisi tadi, jelas ya bahwa definisi ini beda dengan yang ada di Digimon atau Pokemon. Perubahan bentuk tubuh kayak di Digimon atau Pokemon lebih tepat kalau kita bilang sebagai ontogeny, karena menggambarkan perubahan di tiap fase umur tertentu pada suatu individu. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.